rekan-rekan, ya. Kali ini kita mau membahas tentang materi selling skill, kelanjutan dari effective selling skill. Di sini kita mau membahas lebih dalam tentang communication skill, ya. Nah, di dalam selling skill, faktor yang paling penting di dalam keberhasilan kita menjual itu adalah kemampuan kita berkomunikasi. Nah, kemampuan berkomunikasi inilah yang akan kita bahas lebih mendalam pada sesi di hari ini. Oke, kita akan review kembali tentang proses selling, ya. Anda mungkin masih ingat proses selling, ya, step-stepnya. Pertama kali itu kita melakukan namanya pembukaan, ya. Di sana kita mau menyapa pelanggan, kita mau menetapkan tujuan kunjungan kita, ya, dan juga kita mulai melakukan suatu bridging untuk mulai bertanya, ya. Itu adalah bagian pembukaan yang kita sudah bahas panjang lebar di bagian effective selling skill, ya. Nah, yang kedua itu menyelidiki minat dan keprihatinan, ya. Di sini kita mau mengidentifikasikan dan mengerti situasi, kebutuhan dan kendala pelanggan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, jika sudah melakukan penyelidikan dan keprihatinan, kita masuk dalam proses selanjutnya yang namanya membuat rekomendasi, ya. Di sini kita ajukan solusinya. Apa yang menjadi kebutuhan customer, apa yang menjadi kebutuhan pelanggan, ya. Kita berikan solusinya dan kita cek apakah solusi yang kita berikan ini sudah diterima atau belum oleh pelanggan kita atau customer kita. Nah, lalu baru masuk proses yang namanya pencapaian komitmen atau yang lebih tepat dikenal istilah kita itu closing, ya. Nah, di sini kita cek apakah kebutuhan utama dari pelanggan ini sudah ditanggapi. Kalau memang belum, lalu kita usulkan lagi, kita memang belum mencapai closing, ya, dan kita usulkan komitmen yang realistis. Apa artinya realistis? Artinya yang bisa dicapai oleh pelanggan kita, yang bisa diusahakan oleh customer kita, ya. Nah, dari proses-proses selling skill ini, dari langkah-langkah selling skill ini, nah, yang namanya bagian communication selling skill ini, kita masuk ke dalam bagian menyelidiki minat dan keprihatinan. Nah, poin inilah yang akan kita bahas sekarang. Oke, mari kita akan mulai untuk membahas lebih detail tentang penyelidiki minat dan keprihatinan pelanggan kita atau customer kita. Nah, bagian ini kita namakan namanya probing, ya. Probing itu apa? Probing itu istilah lainnya mencari kebutuhan, menggali kebutuhan dari pelanggan kita atau customer kita, ya. Nah, mengapa harus probing? Karena kunci sebuah kunjungan itu menemukan kebutuhan dari customer kita atau pelanggan kita, ya. Kita identifikasi dengan membuat customer mengutarakan kebutuhannya, ya. Nah, kalau sampai dia tidak mengeluarkan atau menyatakan kebutuhannya, baru kita lakukan probing, kita gali. Kita akan ajukan pertanyaan-pertanyaan sampai customer kita mengajukan suatu pernyataan yang menyatakan, oh saya butuh ini. Nah, lalu baru kita sampaikan manfaat sesuai dengan untuk memenuhi kebutuhan yang dinyatakan oleh customer. Nah, itulah maka dalam hal ini kemampuan menggali kebutuhan customer ini menjadi suatu keahlian yang harus kita pelajari, ya. Nah, kebutuhan customer itu, ya, bisa berupa kebutuhan dasar, ya. Kebutuhan dasar itu berupa sandang atau pangan atau papan atau kasih sayang, itu kebutuhan dasar dari customer, ya. Bisa juga kebutuhan sosial atau kebutuhan psikologis, yaitu kontak dengan orang lain, ya, ingin dihargai, suatu keinginan, suatu keamanan atau keselamatan, itu namanya kebutuhan sosial atau psikologis, ya. Nah, bisa juga kebutuhan individu,
Ya, kebutuhan individu itu artinya bisa menyangkut hal yang masalah klinis ya. Kalau di sini kita ke apotik itu kebutuhan dari apotiknya ya. Kalau kita ke dokter kebutuhan dokter ya, kebutuhan prakteknya ya. Kalau ke rumah sakit kebutuhan rumah sakitnya itu yang namanya kebutuhan klinis ya. Dan ada juga namanya kebutuhan personal ya. Kebutuhan yang tidak ada kaitannya dengan profesi mereka ya, tetapi ini kebutuhan yang memang secara pribadi yang dia butuhkan. Nah, itu namanya kebutuhan individu ya. Oke, nah ternyata kebutuhan ini ada dua hal yang harus Anda perhatikan, yaitu kebutuhan implisit dan kebutuhan eksplisit. Nah, dua hal inilah yang harus menjadi perhatian Anda, dan Anda harus pelajari baik-baik bagaimana kebutuhan pelanggan Anda bisa secara implisit, bisa juga secara eksplisit. Apa artinya? Nah, kebutuhan yang tersirat atau kebutuhan implisit adalah suatu pernyataan yang menunjukkan ketidakpuasan atas hal-hal yang dialami sekarang. Nah, itu namanya kebutuhan implisit. Nah, kalau yang namanya kebutuhan eksplisit atau kebutuhan yang diucapkan adalah suatu pernyataan dari calon pelanggan yang telah jelas-jelas menyatakan kebutuhannya. Nah, itulah bedanya antara kebutuhan implisit dan kebutuhan eksplisit ya. Nah, mungkin Anda masih bingung gambarannya seperti apa. Nah, untuk bisa memperjelas apa itu kebutuhan implisit dan apa itu kebutuhan eksplisit, kita akan berikan satu contoh ya dengan latihan-latihan apa itu yang namanya kebutuhan implisit dan apa itu yang namanya kebutuhan eksplisit ya. Kita akan latihan dan kita akan ada satu kalimat dan kita harus menebak ini adalah kebutuhan implisit atau kebutuhan eksplisit. Yuk kita latihan. Nah, kalau pelanggan Anda ya memberikan satu mengatakan demikian ya, waduh di sini payah nih ya, setiap musim hujan selalu mati lampu. Kalau mati lampu saya kesulitan. Oke, nah coba Anda tulis di kertas atau di HP Anda atau di laptop, terserah. Nomor satu ini menurut Anda kira-kira pernyataan implisit atau eksplisit? Yuk, silakan tulis dulu ya. Oke, saya tunggu 5 detik. Pernyataan implisit atau pernyataan eksplisit? Ya. Nah, oke, rekan-rekan, yang benar ini adalah pernyataan implisit. Kenapa dikatakan pernyataan implisit? Karena ini bukan suatu kebutuhan yang dikatakan secara jelas-jelas. Ini sebagai suatu ungkapan suatu keadaan ya. Kalau customer bilang, wah di sini payah nih setiap musim hujan selalu mati lampu. Kalau mati lampu saya kesulitan. Nah pertanyaannya, dia butuh apa sih? Nggak jelas, ya, nggak dinyatakan secara jelas. Dia bisa aja butuh lampu emergency, ya. Dia butuh misalnya diesel, ya. Dia juga mungkin bisa butuh lilin, ya kan? Nah, jadi yang namanya pernyataan implisit, pernyataan yang tidak jelas apa yang mau diinginkan oleh customer, dan itu bisa banyak kemungkinannya. Ya, itu namanya pernyataan implisit. Oke, nah sekarang kita lihat yang nomor 2. Ya, saya butuh lampu emergency. Nah, ini implisit atau eksplisit? Anda sudah mulai bisa menebak. Inilah contoh dari yang namanya kebutuhan eksplisit. Ya, customer sudah jelas-jelas menyatakan saya butuh lampu emergency. Nah, itu yang membedakan pernyataan implisit dan pernyataan eksplisit. Oke, kita latihan lagi. Yang nomor 3. Wah, kalau hujan apotik saya sering bocor nih. Nah, ayo coba tebak. Ini kebutuhan implisit atau eksplisit? Oke, nah benar. Ini adalah kebutuhan implisit, ya, karena dia hanya mengeluh, tapi tidak minta apapun, tidak minta sesuatu yang lebih jelas. Dia hanya mengeluh gentengnya bocor, ya. Oke, yang keempat. Saya butuh tukang yang bisa betulin genteng bocor.
Ayo, ini implisit atau eksplisit? Benar. Ini baru yang namanya kebutuhan eksplisit. Ya. Nah, jadi rekan-rekan, ya, Anda bisa membedakan sekarang apa yang dimaksud dengan kebutuhan implisit dan apa yang dimaksud dengan kebutuhan eksplisit. Dengan keempat contoh ini, kita udah punya bayangan kalau customer menyatakan sesuatu, kita harus bisa nebak ini implisit atau eksplisit. Ya, kalau dia eksplisit, kita tinggal berikan sesuai dengan yang dibutuhkan. Kalau implisit, ini harus kita gali. Bagaimana cara menggalinya? Kita gali dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ya, nah sekarang kita mau belajar bagaimana cara menggali customer dengan pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan itu ada dua jenis. Ya, yang pertama itu yang namanya pertanyaan tertutup. Apa itu pertanyaan tertutup? Ya, pertanyaan tertutup itu pertanyaan yang ingin mendapatkan fakta atau jawaban iya dan tidak. Atau pernyataan tertutup adalah jawaban yang jawabannya itu berupa pilihan, ya. Atau pertanyaan tertutup adalah pertanyaan yang mengarahkan percakapan dan meyakinkan, ya. Atau pernyataan tertutup adalah pernyataan yang meminta kepastian, ya. Dan kelebihannya dapat memotong pembicaraan dan kekurangannya jawabannya terbatas. Itu kalau kita mengajukan pertanyaan tertutup terlalu sering, itu kita seperti menginterogasi seseorang, ya. Nah, kalau Anda sedang menghadapi orang yang bawel, yang ngomongnya panjang lebar, pertanyaan tertutup ini menjadi satu cara untuk bisa membuat mereka tidak terlalu panjang lebar bicaranya. Ya, nah ini contoh-contoh pertanyaan tertutup. Ya, misalnya, berapa umur anak Bapak yang paling besar? Kalau ditanya gitu, orang pasti menjawab umurnya entah 17, entah 18, entah 5 tahun, ya, atau 20 tahun. Jadi pertanyaannya, jawaban singkat, ya. Atau contoh lain lagi, misalnya, bagaimana keadaan ekonomi ke depan? Bakal menaik atau menurun nih? Ya, jawabannya cuma dua. Dia jawab menaik atau menurun, ya. Nah, itu contoh pertanyaan tertutup. Ketiga, misalnya, Bapak mau pilih yang besar apa yang kecil? Kalau orang ditanya seperti ini, pasti dijawabnya, saya besar aja, atau saya kecil, atau bahkan saya dua-duanya. Nah, itu pertanyaannya, jawabannya singkat-singkat. Nah, itulah yang namanya pertanyaan tertutup. Ya. Sekarang kita mau lihat apa itu yang namanya pertanyaan yang kedua adalah pertanyaan terbuka. Ya, apa pertanyaan terbuka? Pertanyaan terbuka adalah pertanyaan untuk menanyakan pendapat dan perasaan seseorang atau mau menyatakan pendapat dan perasaan lawan bicara kita, ya. Dan atau juga pertanyaan yang untuk memancing dialog, untuk bisa berbicara dia menceritakan panjang lebar tentang apa yang ingin kita ketahui, ya. Dan untuk mendapatkan informasi yang lebih rinci, ya, lebih detail, ya, atau juga ya jawabannya akan menjadi panjang lebar, ya, dan bisa jadi dengan pertanyaan terbuka yang lebih banyak bicara adalah lawan bicara kita. Nah, itulah yang namanya pertanyaan terbuka, ya. Kelebihannya jawabannya itu akan lengkap, ya, akan banyak sekali, lebih detail, lebih dalam, lebih rinci, ya. Dan kekurangannya, kalau kita mengajukan pertanyaan terbuka kepada lawan bicara kita, kita membutuhkan waktu lebih banyak untuk bisa berkomunikasi dengan customer atau lawan bicara kita. Ya, itu kelemahannya. Jadi kalau Anda sedang terburu-buru, ya waktunya sangat mepet, pertanyaan terbuka ini akan tidak efektif, ya, karena lawan bicara Anda menjawabnya juga tidak akan lebih leluasa, ya. Dan kita juga akan lebih tidak enak dalam berkomunikasinya. Oke, nah sekarang kita mau latihan contoh-contoh pertanyaan terbuka itu seperti apa, ya. Nah sekarang kalau kita bertanya kepada customer Anda, ya, kepada customer kita,
bagaimana keadaan apotek Bapak sekarang? Nah, oh, sekarang itu ramai sekali setiap hari Senin, apa namanya, mulai sepi, tapi mulai Selasa, Rabu, oh itu bisa ramai, apalagi Sabtu Minggu ya. Nah, itu jawaban pertanyaan terbuka bisa panjang lebar ya. Uh, atau pertanyaannya gini, nomor yang kedua ya, Pak bisa tolong jelaskan apa keunggulan produk tersebut? Oh, keunggulan obat tersebut adalah dia itu manjur ya, dia itu efektivitasnya akan sangat cepat ya, dan apa namanya dia punya harganya murah dan dia akan menjelaskan panjang lebar ya. Yang ketiga misalnya pertanyaan contoh pertanyaan terbuka. Apa yang Bapak maksud dengan kurang baik? Ya kurang baik itu maksudnya oh dia akan jelaskan dari segi yang dia ketahui tentang kurang baiknya itu ya. Nah itulah yang namanya pertanyaan terbuka. Nah rekan-rekan, tapi kadang-kadang setelah kita mengajukan pertanyaan terbuka ya, jawaban customer itu atau jawaban lawan bicara kita tetap pendek. Misalnya kita tanya bagaimana keadaan apotek Bapak sekarang? Oh baik. Nah, kalau dijawab seperti itu, Anda pasti panik ya kan? Loh, ini saya mengharapkan jawabannya hanya lebar, kenapa dijawabnya hanya baik? Nah, ada satu teknik yang membuat orang akan bercerita lebih panjang lebar dengan yang namanya kata sambung ya. Nah, misalnya gini ya, tadi kita tanya bagaimana keadaan apotek Bapak sekarang? Oh baik. Mungkin kita bisa lanjutkan pertanyaan. Lalu ya, atau maksudnya baik gimana Pak? Nah, atau mungkin juga kita bisa sambung dengan kata kemudian kita tunggu jawaban dia, ya kan? Atau bisa juga selanjutnya, ya selanjutnya gimana Pak? Atau juga bagaimana Pak maksudnya? Nah, ini juga bisa ya. Bisa juga bisa dijelaskan lebih detail Pak apa yang dimaksud dengan baik. Nah, ini adalah kata-kata sambung yang bisa menggali jawaban lawan bicara kita itu bisa lebih dalam lagi ya. Nah, kalau kita masih belum mendapatkan jawaban yang lebih kita inginkan ya, kita gunakan kata sambung ini memancing supaya lawan bicara kita itu lebih bercerita lagi, lebih berbicara lebih banyak lagi. Ya, kata-kata sambung ini yang membantu Anda untuk membuat orang atau lawan bicara kita bisa bercerita lebih banyak. Sekarang coba ya, latihan membuat kalimat-kalimat tertutup dan kalimat terbuka ya. Masing-masing cobalah ya, buat 5 kalimat tertutup dan 5 kalimat terbuka. Nanti Anda bisa rasakan ini mana yang tertutup, mana yang terbuka. Oke, rekan-rekan, bagaimana cara kita menggunakan pertanyaan tertutup dan pertanyaan terbuka? Ya, nah pertanyaan terbuka biasanya ini kita ajukan atau gunakan di awal pembicaraan kita untuk menggali informasi tentang pelanggan kita atau lawan bicara kita ya, agar dia mau mengeluarkan semua isi hatinya dan isi pikirannya ya, seperti yang kita harapkan. Oke, nah pertanyaan tertutup biasanya kita pakai di akhir pembicaraan ya, kita mengkonfirmasi misalnya, oh gitu ya Pak, jadi benar ya Pak yang Bapak maksud seperti ini, itu pertanyaan tutup ya. Oh gitu ya Pak, jadi Bapak minat dengan program kami? Nah, oh gitu ya Pak, jadi Pak saya daftarin ya Pak. Itu adalah contoh-contoh pertanyaan tertutup yang bisa menjadi closing Anda di dalam Anda melakukan pembicaraan atau menggali kebutuhan dari pelanggan atau customer Anda. Ya, nah, jadi langkah-langkah menggali kebutuhan ya
Yang pertama adalah Anda cari kebutuhannya dengan melakukan pertanyaan-pertanyaan terbuka. Ya, cari secara detail apa kebutuhannya. Oke, lalu cari alasan kenapa kebutuhan tersebut dibutuhkan. Nah, ini kita gunakan pertanyaan terbuka. Lalu baru setelah kita menemukannya, kita tutup dengan pertanyaan tutup agar bisa closing. Ya, nah, pertanyaan dalam Anda menggali kebutuhan customer, kalau Anda tidak tutup dengan pertanyaan tertutup sehingga dia mengajukan satu persetujuan, maka apa yang Anda lakukan meskipun sudah Anda peroleh itu akan mubazir, tidak ada manfaatnya karena tidak ditutup dengan closing atau pertanyaan tertutup. Nah, gunanya pertanyaan tutup sini mengkonfirmasi dan menutup semua hasil daripada Anda punya cara untuk mendapatkan kebutuhan customer dengan hal yang ingin kita berikan atau ingin kita setujui dengan pelanggan kita, yaitu mendapatkan entah persetujuan dia untuk ikut program atau persetujuan dia untuk membeli produk kita. Itulah yang kita lakukan di dalam pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup. Oke, ada satu tips yang akan saya berikan ketika Anda melakukan komunikasi atau dalam hal bertanya. Ya, yang pertama, ketika Anda mau mengajukan suatu pertanyaan, ya, untuk menggali kebutuhan dari pelanggan, ya, lakukanlah, ya, Anda ciptakan suasana seperti berbincang atau seperti bercakap-cakap, seperti Anda berdialog sehari-hari, ya. Jangan seperti Anda mewawancarai atau menginterogasi lawan bicara Anda, ya. Pilih waktu dan momen yang tepat, ya. Tanya kalau pertanyaan Anda ini tertarik pada jawabannya, ya. Jangan bertanya hal-hal yang Anda tidak butuhkan atau yang tidak ada sangkut pautnya dengan apa yang Anda harapkan, ya. Tapi Anda harus mengarahkan pertanyaan-pertanyaan Anda supaya mendapatkan jawaban dari lawan bicara Anda sesuai yang Anda inginkan jawabannya. Nah, kalau belum dapat, gali terus sampai Anda mendapatkan jawabannya yang Anda harapkan. Oh, ini dia yang dibutuhkan. Itu yang maksudnya, ya, gali terus, ya. Dan juga Anda harus mendengarkan secara aktif. Apa arti mendengarkan secara aktif? Anda harus mengerti apa yang diucapkan oleh lawan bicara Anda. Ya, kalau dia mengungkapkan satu pernyataan implisit, Anda harus gali sampai dia menyatakan secara eksplisit. Itu artinya mendengarkan dan mengerti, menarik kesimpulan dari apa yang dibicarakan sesuai dengan apa yang dimaksud atau diharapkan atau dikatakan oleh lawan bicara Anda. Ya, lalu Anda menarik kesimpulan dengan mengkonfirmasi ulang. Ya, misalnya kalau lawan bicara Anda berkata, oh ini produknya bagus nih, ya, saya butuh produk ini. Jadi saya ulang ya Pak, Bapak merasa bahwa produk kami bagus dan Bapak butuh produk kami. Nah, itu namanya menarik kesimpulan dengan mengkonfirmasi ulang. Ya, hindarilah gaya bicara yang terkesan mewawancari atau menginterogasi. Ya, karena orang tidak enak untuk kita ajak bicara seperti diwawancari atau diinterogasi, karena seakan-akan dia ini merasa diselidiki, ya, atau dia merasa oh orang ini mau apa ini dari saya, ya. Ada rasa curiga di dalam diri orang yang kita ajak bicara seakan-akan kita mewawancarai dan menginterogasi. Maka kemampuan Anda menggali itu menjadi hal yang paling penting, ya. Kadang-kadang orang yang ahli dalam melakukan hal ini, dia akan menggali tanpa yang diajak bicara merasa saya dikorek atau mau dikorek keterangan saya. Tapi dia akan mengungkapkan secara tanpa sadar, dia ungkapkan apa yang dia inginkan dan dia tidak punya kecurigaan apapun. Nah, ini keahlian kita dalam melakukan komunikasi seperti
Ini yang akan membuat kita dengan mudah akan mendekati customer kita, mendekati kita punya pelanggan, sehingga mereka merasa, oh, dia ngerti saya. Oke, nah itu yang dari saya, ya. Semoga apa yang saya berikan ini dapat membantu Anda dalam berkomunikasi dengan customer. Oke, sekian dan terima kasih.